Lu mau tau gak sih, dari tadi tuh gue kayak jadi kayak apa ya? Kayak menjadi objektif aja gitu, berusaha untuk menjadi objektif. Tapi kalau lu nanya subjektivitas gue gimana tentang perkara ini gue kata-katain. Ini kemarin tuh di Discord udah gue kata-katain. Maksud lu perkara 3.000 doang aja. 3.000 3.000 lu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini kita bakal mencoba buat ngebahas tentang perkara parkir ojek online yang lagi rame banget didebatin sama orang-orang di Instagram dan mungkin di beberapa sosial media lainnya juga gitu. Jadi semua ini bermula ketika ada orang nih, orang bukan orang-orangan sawah, bukan orang-orang. Jadi ada orang mesen makanan di Yoshinoya lewat aplikasi ojek online, salah satu aplikasi ojek online gitulah. Nah terus karena parkirnya bapak driver ini parkirnya di dalam mall, drivernya pun ngomong tentang perkara parkir. Ngomongnya juga kalau kita lihat sopan gitu kan, kayak maaf kak, ada tambahan biaya parkir 3.000 gitu. Nah di situ tiba-tiba customernya bilang kayak, saya diberitahu bahwa kebijakan Gojek adalah tidak ada biaya tambahan termasuk biaya parkir. Nah gitu. Yang mana sebenarnya omongan dia ini ada benarnya gitu. Emang notabene kalimat itu tuh benar gitu. Dan nanti bakal gue jelasin deh. Cuma ketika ngedapetin jawaban kayak gitu, drivernya pun kayak yang langsung kayak yang baik kak, nggak apa-apa gitu kan. Yang harusnya ya dalam pikiran gue kayak ya udah gitu, perkaranya harusnya cuma sampai di situ dan tidak perlu diperpanjang gitu. Maksud gue kayak kalau emang lu nggak mau bayar parkir ya udah gitu, nggak usah diperumit. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ata, nggak ada hujan, geledek, samber segala macem, dia ngeluarin kalimat lainnya yang mana tuh kedengerannya kayak ngajakin berantem gitu. Kayak, lalu saya sudah sering beli dari Yoshinoya ini dan saya tidak pernah ditagih parkir bla 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 gitu. Gua waktu pertama kali ngelihat chat dari si customer ini, gue tuh seketika ngerasa kayak yang langsung kayak kesel sendiri gitu loh. Iya, emang pihak Gojeknya itu juga dari kapan tahu emang udah ngeluarin aturan kalau misalkan biaya parkir itu sendiri ditanggung sama mitra, which is di sini adalah driver Gojeknya sendiri gitu. Which is anjing. Kenapa tiba-tiba which is? Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah di sini tuh dia sebenarnya lagi merjuangin duit 3.000 atau egonya dia sendiri gitu. Kok gue jadi ngerasa kayak dia emang pengen kelihatan superior banget sampai ngancem ngebawa-bawa pengen nelpon customer service segala. Maksud gue kalau lu nggak bisa jadi baik ya seenggaknya jangan jadi jahat gitu loh. Jangan jadi orang nyebelin, kesel. Oke lah dia tahu aturan yang ada gitu. Tapi cara dia itu tuh kayak songong gitu loh, kayak ngeselin lah, nyebelin. Kayak rasanya tuh kalau ketemu orang-orang di jalan kayak orang-orang kayak gini di jalan tuh kayak rasanya kayak pengen tak gitu loh, kayak biar digremet-gremet gitu kayak. Akhirnya setelah gua ngelihat ini, setelah banyak orang yang ngelihat foto-foto ini, jadi banyak orang yang bilang kayak beli makanan mahal tapi perkara 3.000 aja dipermasalahin gitu kan. Dan semalam gue juga habis ngobrol nih sama teman-teman gue di Discord kan. Itu lu kalau mau join Discordnya bisa klik link yang ada di description aja. Gue ngobrol nih di Discord ngebahas tentang perkara ini. Dan ada temen gue yang bilang kayak, justru karena makanannya mahal jadi duitnya habis buat makanan, terus dia nggak punya duit buat bayar parkir gitu. Jadi gue kayak wah, bagus tuh kalimat tuh anjing. Gue ketawa langsung. Kalau lu nggak punya duit ya jangan beli makan gitu loh. Maksud gue kayak, anjing kalau duit lu pas-pasan gitu jangan beli makan, beli kompor tuh kayak biar lu masak. Masak aja lu, jidat lu masak biar mateng ya, biar mikirnya bisa bener dikit. Man, yang bikin sebel banget tuh sebenarnya cara dia ngintimidasi drivernya loh. Kayak kelihatan banget dia tuh kayak mengintimidasi dengan sok-sokan mau nge-call customer service. Yang padahal kalau dia nelpon customer service juga pulsa yang kepake kan dia ribut gara-gara masalah 3.000 ya. Kalau misalkan dia nelpon kartu customer service, halo gini segala macam, gue yakin tuh nggak cukup goceng, nggak cukup ceban tuh pulsa.
Maksud gue apa yang lu berjuangin di sini gitu? Bambang. Sebel banget gue. Lu lagi punya masalah apa gitu? Kalau lu ada masalah tuh cerita gitu, ngomong gitu sama bapak drivernya tuh, ngasih tahu gitu kayak, "Pak, saya ditinggal sama pacar saya, Pak. Dia selingkuh sama orang yang poninya 7 meter gitu." Maksudnya kayak kalau lu ada masalah tuh ngomong gitu, nggak tiba-tiba bermain dengan pikiran dia sendiri terus seolah-olah kayak yang anjing capek banget gue. Masa iya sih lu yang notabene pakai katakanlah uang digital gitu, ya kita sebut aja lah GoPay atau apa gitu, terus tiba-tiba lu ngebeli makanan di tempat yang so-so lah gitu, bisa dikatakan mahal untuk beberapa orang, tiba-tiba waktu abis lu beli lu kagak ada sisa-sisaan acan kayak 3.000, 2.000, masa kagak ada sih? Itu kalau emang kagak ada sisaannya berarti emang lu kagak punya duit aja bangsat. Lu tuh emang hitung-hitungan banget jadi orang anjing kayak. Atau malah gue curiganya dia nggak beli yang mahal gitu. Dia kayak cuman beli telur mayones gitu, atau mayones telur gitu yang cuma 4,5 atau gak, yang gocengan gitu. Gitu nggak tahu gitu. Apalagi men, lu kalau liat komen-komennya lucu dah anjing. Elah makan Yoshinoya doang belagu gitu. Maksud gue kayak gue seneng deh pada netizen sekarang aja. Bagus banget. Ini kita lari lebih jauh deh dari tadi kan emang cuma marah-marah doang nih. Kita lari lebih jauh. Semalam gue kan mesen Gomart nih, ya buat belanja aja gitu, buat bulanan gitu. Nah terus waktu bapak drivernya nyampe, karena pas banget gue lagi ngebikin skrip tentang perkara ini, gue nanya lah tentang perkara parkiran yang lagi rame itu. Gue nanya kan sama bapak drivernya jawabinnya jawabin pertanyaan gue tuh kayak pelan-pelan, baik-baik gitu. Jadi tentang perkara parkir ini, bapak driver itu kayak jujur gitu langsung loh, kayak dari pihak Gojeknya emang nggak dikasih apa, untuk perkara parkiran ini semua ditanggungkan kepada driver, kepada mitra gitu, yang mana ya bapak ojol sekalian gitu. Cuma kadang emang ada beberapa driver, bukan kadang, malah rata-rata kebanyakan driver itu lebih milih buat nggak meminta biaya parkir karena takut dapat rating yang nggak bagus, karena takut ntar tiba-tiba karena dimintain parkir ya kayak tadi gitu, kayak perkara yang kita bilang tadi gitu, takutnya dengan meminta uang parkir itu dapat kayak bintang 1 lah, bintang 2, dan itu tidak bagus kan. Jadi kayak bapak ibu ojol sekalian ini lebih milih buat ngebayarin pakai uangnya sendiri gitu. Jadi kayak gini deh, katakanlah ongkos kirim makanan atau apapun yang lu pesen itu 7.000 gitu, dan biaya parkirnya itu 2.000. Jadi ya udah gitu, duit parkir itu drivernya potong dari ongkos kirim. Dari yang harusnya nerima uang 7.000 dipakai buat parkir 2.000, jadi intinya hasil akhirnya tuh cuma dapat goceng. Itu udah sesederhana dan sesimpel itu. Tapi itu tetap balik ke masing-masing drivernya juga sih. Kalau mungkin lu nanya kayak, "Bang, kan di tempat-tempat kayak gitu biasanya disediain tempat buat khusus Gojek kan gitu." Well, emang gitu di beberapa tempat tuh ada parkiran khusus ojek online yang lebih murah atau bahkan gratis gitu. Gue bilang lebih murah di sini karena bapak driver yang semalam ngomong sama gue itu ada beberapa tempat yang nggak gratis tapi tetap bayar cuma 1.000 gitu. Jadi kan kayak ya lebih murah gitu. Tapi kan untuk perkara itu nggak semuanya ada gitu. Nggak semua tempat ada parkiran yang dikhususkan untuk ojek online. Dan yang ngebikin gua salut ya, yang ngebikin gua salut sama bapak driver yang semalam gua tanyain adalah, "Pak, kan kalau misalkan nanti kita parkir di dalam kan kita mesti bayar gitu. Emang nggak apa-apa gitu?" Terus jawabannya adalah lebih baik kehilangan 2 atau 3.000 daripada kehilangan motor. Dan men kayak mungkin buat elu ya, orang-orang kaya yang katakanlah masuk ke minimarket tuh udah nggak ngelihat harga, atau main ambil aja, mungkin 2 atau 3.000 itu tidaklah berarti gitu buat lu, kayak cuman gitu recehan. Tapi buat bapak ibu driver di luar sana itu tuh kayak bisa ngebantu banget gitu loh. Kayak mungkin katakanlah bisa dipakai buat jajan anaknya gitu, buat
buat nambah-nambahin beli kebutuhan kayak beli beras atau apa gitu. Beli beras harga 6.000 kalau kita punya duit cuman goceng gope ya kan tetap nggak dapet dong. Dapat sih paling dikurangin gitu. Cuma gue nggak tahu sih. Yang dari awal kita bahas adalah masa iya sih cuma karena perkara 3.000 doang lu sampai ngancam-ngancam orang. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu apakah si customer berak ini nih beneran ngekontak customer service Gojek atau gimana gitu. Tapi ini yang gue harapkan dia nggak ngelaporin kayak gitu sih. Maksudnya kayak jahat nggak sih jatuhnya gitu. Matiin rezeki orang aja gitu. Tapi ya kita berharap yang terbaik sama customer ini, kita doakan yang terbaik, semoga dia cepat kaya. Semoga di rumahnya isinya 3.000-an semua ya. Biar mandi lu pakai 3.000-an lu. Atau ya seenggaknya kalau dia nggak bisa kaya, bikin HP-nya meledak aja gitu, biar dia nggak bikin orang-orang sebel sama kelakuannya. Kesel banget. Ada lu orang kayak gini, gue mah heran. Jadi tolong nih, ini konklusinya ya, tolong buat siapapun lu, buat kita nih, kalau semisal order lewat ojek online dan sekiranya tempat yang lu order ini ada biaya parkirnya, sisihin lah sedikit gitu buat nambahin parkir gitu. Entah lu mau pakai tip atau apa gitu, tapi ya seenggaknya kalau emang lu nggak ada duit receh atau nggak ada duit parkir gitu ya bilang aja gitu, kayak maaf gitu. Jangan nyebelin kayak customer tadi gitu. Nih gue curiga dia nggak punya tetangga dah. Soalnya kalau ada tetangganya tuh pasti dia diomelin, lu kok begitu gitu loh. Maksudnya iya nggak sih? Untuk perkara si orang tadi itu gue sederhananya mau bilang kayak orang ini tuh ya sebenarnya bener gitu. Sebenarnya dia tahu apa yang lagi diomongin, cuma caranya salah. Caranya tuh kayak semena-mena gitu loh. Waka nggak deh, bercanda. Itu aja buat video gue kali ini. Lu bisa tulis aja pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Lu mau setuju ya bagus, enggak ya udah gitu. Gimana sih? Lu kalau mau setuju ya udah, kalau enggak ya bagus. Apa gimana sih? Gimana sih kalimat itu? Ya pokoknya tulis aja pendapat atau opini lu di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu apakah cuma gua doang yang mikir kalau ini kebangetan gitu untuk perkara 3.000 aja sampai dipermasalahin sebegitunya gitu. Dan kalau lu suka sama video-video dengan bahasa semacam ini, lu bisa subscribe aja lewat tombol merah yang ada di bawah. Subscribe, terus lu klik juga tombol notifikasi biar nanti ketika gua update video lu nggak ketinggalan sama yang kayak gini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan lainnya yang mungkin akan membuat kita emosi atau lebih emosi dari ini. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan lu mau tau gak sih, dari tadi tuh gue kayak jadi kayak apa ya, kayak menjadi objektif aja gitu, berusaha untuk menjadi objektif. Tapi kalau lu nanya subjektivitas gue gimana tentang perkara ini gue bakal gue kata-katain anjing. Kemarin tuh di Discord udah gue kata-katain, maksud lu perkara 3.000 doang anjing. 3.000 lu selbat Bambang. Duit 3.000 tuh gak bakal ngebikin lu miskin. Lu siapa Mr. Krab? Mr. Krab juga gitu-gitu. SpongeBob digaji meskipun gajinya kecil, tapi kayak goblok. Apa kita gimana cara kita untuk positive thinking gitu? Maksudnya kayak udah mah perkara 3.000 dipermasalahin, terus dia ngancem pengen nelpon customer service. Seolah-olah kayak dia yang diteken, padahal enggak gitu. Lu kalau ngeliat cecetan bapak-bapaknya itu, bapak-bapaknya kayak baik, maaf kak, ada biaya parkir 3.000 gitu. Terus kayak ketika si orang ini bales, apa tadi gimana dia balesnya si anjing ini? Si anjing ini gitu. Saya diberitahu bahwa kebijakan Gojek adalah tidak ada biaya tambahan termasuk biaya parkir. Bapak Gojeknya kayak udah, ya udah kak, iya nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu. Tiba-tiba nyerocos si anjing ini kalau gue curiga dia di sekolah
tipikal orang yang gini kayak, Pak hari ini ada PR gitu, padahal teman-teman itu ini dia nggak salah tapi dia nggak asik aja gitu, kelakuannya kayak berak gitu. Cabut ah anjing.